Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin. Salawat bertangkaikan salam tercurahkan kepada sang proklamator Islam, baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati pembimbing RTD Ustadz Halub, semoga beliau mendapatkan kesehatan lahir batin. Amin. Dan teman-teman RTD, abang kelas, adik kelas yang saya banggakan, semoga tercurahkan kepada kita semua rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini di depan para hadirin pada malam hari ini ialah sebagai MC, Master of Ceremony, yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara pertama ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Jamaluddin. Padanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau sebagai pembaca dan kita sebagai pendengar mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut, acara selanjutnya ialah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillah.
Dan yang selanjutnya ialah kultum yang akan disampaikan dibawakan oleh Al-Ustadz Lalu Johan. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Salah satunya nikmat sehat dan nikmat sempat. Saking begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua sehingga kita tidak bisa menyebutkan satu persatu bahkan menghitungnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah seorang pemuda padang pasir yang tidak pernah mengenal kata lelah demi menegakkan satu kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita mengirimkan satu salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena jika kita sama-sama mengetahui pahala salawat ini sungguh besar bagi kita semua. Di mana dalam sabda Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Bayangkan teman-temanku sekalian, itu baru satu salawat yang kita baca, Allah sudah membalasnya 10 kali lipat. Bagaimana jika 100 kali salawat? Bagaimana jika 1000 kali salawat? Jika kita kalikan itu maka sudah tidak akan bisa terhitung. Akan tetapi perkalian manusia itu beda dengan perkalian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengalikan 100 kali 1 itu berapa mungkin, akan tetapi perkalian Allah itu sungguh jauh berbeda daripada perkalian manusia. Lalu pertanyaannya teman-temanku sekalian, apakah masih malas? Apakah masihkah kita tidak mau untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sudah begitu banyak pahala yang Allah sediakan, tidak hanya melalui salawat, akan tetapi banyak cara kita bisa mendapatkan pahala. Jangan sampai kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau menyebutkan bahwa ada satu orang yang pelit, yang paling pelit menurut beliau itu bukanlah orang yang tidak mau memberikan hartanya kepada orang miskin. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang tidak mau berbagi. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang tidak mau bersedekah. Akan tetapi orang yang pelit itu, kata Nabi, al-bakhilu man dzukiru falam yusalli alaih. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika dia mendengar namaku disebut, kemudian dia tidak membaca salawat kepadaku. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Baiklah teman-temanku sekalian, dalam satu hadis arba'in mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu." Rawahu Muslim. Bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging.
Dan jika daging itu dan jika daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia, seluruh organ tubuh manusia akan baik. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh organ tubuh manusia itu akan buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Hati juga terikat dengan niat. Jika hati seseorang itu baik, maka pasti apa yang diniatkannya itu selalu baik. Akan tetapi jika hatinya itu buruk, pasti setiap yang dia kerjakan itu akan selalu terselipkan niat buruk di dalamnya. Ada satu kisah seorang raja bersama Luqmanul Hakim, yang dimana Luqmanul Hakim diperintahkan oleh raja tersebut untuk membawakan 2 ekor kambing. Kemudian raja itu memerintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk mengambil satu bagian yang paling buruk di dalam tubuh kambing tersebut. Kemudian Luqmanul Hakim membelahnya. Kemudian beliau mengambil bagian hatinya. Kemudian menyerahkan kepada sang raja. Kemudian raja bertanya, "Wahai Luqmanul Hakim, manakah bagian yang paling buruk yang kau dapatkan di dalam tubuh kambing tersebut?" "Ini wahai raja, aku mendapatkan hatinya." Kemudian masih tersisa satu kambing lagi. Raja memerintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk membelahnya lagi, kemudian mengambil satu bagian yang paling baik, yang paling bagus di dalam tubuh kambing tersebut. Kemudian Luqmanul Hakim membelahnya, kemudian lagi-lagi mengambil hatinya. Kemudian raja bertanya, "Manakah bagian yang paling baik yang kau temukan di dalam tubuh kambing tersebut, wahai Luqmanul Hakim?" Kemudian Luqmanul Hakim berkata, "Ini wahai raja, aku menemukan hatinya." "Mengapa dari 2 kambing tersebut engkau hanya mengambil hatinya?" Kemudian Luqmanul Hakim berkata, "Wahai raja, jika segumpal daging ini, jika hati ini baik, maka pasti semua organ tubuhnya akan baik. Akan tetapi jika hati ini buruk, maka semua organ tubuhnya pasti akan berjalan kepada keburukan atau jalan yang sesat. Bisa jadi karena hati ini yang menyesatkan seseorang, dan bisa juga hati ini yang membuat orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, itu datangnya dari diri saya sendiri, pribadi, dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan, menurut teman-teman sekalian, itu adalah kebenaran yang semata-mata dari Allah. Al-haqqu min rabbik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kultum kuliah 7 menit singkat, yang mana yang dapat saya ambil pelajarannya ialah di mana kita harus menjaga hati kita agar selalu terhindar dari dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dan kita juga harus sering membersihkan hati kita dengan banyak-banyak berzikir dan bersolawat. Karena kalau hati baik, semua jadi baik. Kalau hati buruk, kita juga ikut jadi buruk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke acara selanjutnya, ialah kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.